Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanto. Nomor NIM 0445474147 dari BCCC Samarinda. Oke, dalam kesempatan ini saya akan mengajarkan praktikum tugas 3 basis data. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Oke, dalam tugas 3 ini ada membuat atau meneruskan tugas 2 kembalinya pakai MPP. Langsung aja kita buka panduan tugas 3-nya. Jadi kita akan buka yang database yang sudah kita pernah buat di tugas 2, yaitu rumah sakit. Ini SMPP sudah saya running ya. Langsung kita buka localhost-nya. Ya, ini adalah basis data yang sudah kita buat di tugas 2 kemarin. Dalam tugas 3 ini kita diminta menambahkan tabel data menggunakan perintah commit. Kita akan coba fungsi dari perintah commit ini. Dan kita coba ya, create. Cepat-cepat, sebelumnya saya sudah lakukan uji coba ya. Untuk datanya kita copy paste saja. Ini kita akan coba untuk transaksi 1 ini dengan tanpa perintah commit dulu. Ya. Oke, langsung kita ya. Dan perintahnya adalah begin start transaction sesuai dengan ini ya, di buku panduan. Kita coba langsung go. Dua tabel sudah masuk ya, transaksi 1. Yang 1 dengan ke pasien ya, ke tabel pasien dengan data ID pasien 5, nama pasien itu, alamat pasien Jalan Jakarta nomor 23 ya, dengan jenis kelamin nomor 2.
Kemudian transaksi satu ini akan kita panggil untuk ke dapat tabel pasien. Kita coba call, sorry, call. Ya, ini sudah masuk nomor 5 ya. Nomor 5 setelah kita panggil sudah masuk, tetapi data ini tidak akan masuk di tabel pasien karena belum kita tambahkan perintah commit. Ya, ID pasien baru sampai 4. Ini. Walaupun di data SQL-nya tadi sudah bertambah menjadi 5, tetapi saat dipanggil tidak masuk datanya di nomor 5. Inilah karena kita belum tambahkan perintah commit. Sekarang untuk yang kedua, kita buat lagi transaksi 2. Saat ini kita tambahkan perintah commit-nya. Oke, untuk transaksi 2 kita drop. Ya. Ini kita sama tadi ya, masih ke tabel pasien dengan nomor 5, tetapi ini kita tambahkan commit. Ya. Ya. Jadi akan kita tambahnya bedanya di commit sebelum n. Ya. Kita coba. Oke, kita coba go. Kemudian akan kita panggil transaksi 2. Call ya, sudah nambah, kita lihat di tabel datanya pasien karena kita nambahkannya tadi di pasien. Ya, ini sudah nambah di ID pasien nomor 5. Oke, kemudian telah ada fungsi commit ya. Kemudian kita melakukan perintah selanjutnya yaitu rollback, di mana ini digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Ya, jadi untuk perintah rollback ini tidak pengaruh jika perintah sedang berjalan belum commit. Kita langsung coba saja. Ini lagi. Ini kita buat transaksi 3. Lebih cepat ya. Kita lakukan rollback.
Oke, di sini kita menambahkan rollback ya. Dan kita coba yang barusan kita buat tadi ya, di ID pasien 5. Yang sebelumnya tadi atas nama Tito, kita update tetapi kita menggunakan rollback. Oke, Oke, sudah masuk transaksi 3, kemudian akan kita coba call. Ya, tidak akan berubah ya kalau kita gunakan rollback. Dan kita coba lagi kalau tidak menggunakan rollbacknya ya. Kita edit saja tadi. 3. Oke. Oke, kita panggil. Ya, bisa kita langsung eksekusi sini ya. Ya, ini bisa berubah menjadi danar yang sebelumnya tadi Tito ya. Kita tambahkan pakai transaksi 2 tadi, pakai commit, itu menjadi Tito. Nah, sekarang kita rubah update data. Kita coba dengan rollback tadi, jadi tidak akan mengubah. Jadi fungsi rollback adalah tidak untuk mengembalikan tadi. Jadi tidak ada merubah. Oke, selanjutnya kita coba perintah checkpoint ya. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses berakhir tersimpan seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Ya, jadi bisa untuk mengembalikan ya rollback. Jadi tidak dieksekusi. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Nah, ini kita coba perintah ini ya. Kita transaksi ini biar danar ya. Lanjut. Transaksi 4. Oke. Coba set point. Oke, di dalam set point ini kita mau menambahkan ID pasien 6 ya. Saya pakai set point ya, posisi di 6. Tapi yang untuk dituju kita tambahkan rollback dan kemudian 8 ini pakai commit ya. Jadi nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Mungkin biar nggak sama, kita ganti aja. Ini nama saya sendiri. Oke, kita coba ya. 3 data. Yang pertama menggunakan checkpoint.
set point. Yang kedua ini rollback, tetapi pas point, jadi rollback tadi akan kembalikan seperti semula ya. Jadi walaupun di commit tidak akan dieksekusi. Yang kedua yang memakai checkpoint commit. Kita coba saja. Ini sudah transaksi 4 ya. Itu yang salah nih. Kita lihat dulu. Oke. Oke, sudah masuk di 4 ya. Kemudian akan kita coba panggil. Ya. Ini sudah masuk ya untuk ID pasien sampai 8 tadi ya. 5 tambah 3. Cuman yang menggunakan rollback di set point yang di ID 7 tadi Bella, kita masukin Bella, ini tidak dieksekusi ya. Jadi dikembalikan lagi. Oke, kita coba di tabel pasiennya. Sudah masuk atau belum? Ya, sama ya, nomor 7 tidak dieksekusi. Oke, lanjut. Ada panduan praktikum selanjutnya. Ini adalah trigger. Adalah sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Yang dapat digunakan yaitu memasukkan atau insert, perubahan update, atau penghapusan atau delete. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat dua buah kata kunci, yaitu before dan after. Oke, jadi di dalam trigger ini ya, kita akan menambahkan dua tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita akan menambahkan. Ini nantinya harusnya di desain relationship akan menjadi 8 tabel ya. Sebelumnya hanya 6, jadi akan kita tambahkan 2 tabel ini. Ya, kita buat seperti ini ya. Oke, kita masuk lanjut. Ini ya, yang sebelumnya masih ada 6 tabel datanya. Jadi akan kita tambahkan 2 lagi. Kita gunakan SQL ya. Oke, kita create dulu yaitu tabel obat dulu ya. Oke. Kita masukkan nanti tabel obat ya. Dengan atributnya ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Oke. Kita coba go. Ya,
Masuk ya. Ini obat. Nah, dengan indeksnya atau atributnya ada 5. Oke, sekalian untuk kode obat ya. Ada obat kita buat untuk G-nya. Di obat. Oke. Kemudian kita tambahkan satu tabel lagi ya, yaitu transaksi obat. SQL. Ya, kita tambahkan atau kita buat tabel transaksi obat dengan primary key-nya ID transaksi ya. Dan ini atributnya ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah adalah total harga. Oke, langsung kita eksekusi, kita go. Ya, sudah masuk ya transaksi obat. Ya, kita buka. Ya, dengan primary key ID transaksi. Kemudian kita sesuaikan foreign key-nya, ID pasien dan ID obat ini sebagai foreign key-nya ya. Kita lihat di panduan. Oke. Kemudian satu lagi ID obat. Oke, untuk foreign key tandai dengan kunci warna perak. Oke, selanjutnya kita akan lakukan atau kita buat relasinya. Kita lanjut relasi sebelumnya dari ID pasien ke ID pasien transaksi obat. Dari obat, ID obat ke transaksi obat. Rumah sakit, kita desain. Ya, ini kenapa nggak muncul? Karena belum kita show ya. Oke. Oh, di belakang. Dapat relasinya. Belum kita save tadi ya.
Oke, set bagian dulu. Oke, sekarang sudah kita buat relasi dari kedua tabelnya. Oke, kemudian akan kita tambahkan obatnya ya. Kita akan insert untuk data transaksi obatnya. Itu ada ID transaksi, ID pasien, ID obat, dan harga ya. Akan ke transaksi obat. Oke. Kita tambahkan 3 ya, dengan ID obatnya 123 ya, kode obatnya 001, 002, 03. Ini namanya. Ini untuk harga ya. Kemudian ini stoknya adalah Sakrip 50, Panadol 30, dan Oxone 30. Nah, kita tambahkan ke obat. Oke, ini sudah masuk ya. Kita coba cek di obatnya. Ya, sudah masuk ya. Kita ambilin juga ya. Nah, ini tadi ya. Ada obat, ada Misakrip ya, dengan ID-nya 123, kode obatnya A001, A002, A003. Ini nama obatnya, harga, dan stok. So, yang kita masukkan tadi. Oke, kemudian pada tugas ini kita replikasi. Setelah masing-masing komputer saling terhubung, maka selanjutnya adalah bagaimana replikasi basis dari komputer 1 Windows ini yang saya pakai ke komputer 2 Ubuntu. Ya, jadi untuk replikasi ini kita akan menjadikan basis data yang di eksamen tadi ya, rumah sakit ini akan kita replikasi. Jadi eh, dengan beda sistem ya. Yang kedua kita lakukan di sistem Linux Ubuntu ya. Jadi nantinya kalau ada perubahan di sini akan otomatis melakukan backup atau replikasi ke Ubuntu. Ini untuk keamanan basis data juga. Oke, kita ikutin ya. Ya, kita konfigur ya, untuk ininya.
klik rumah sakit. Nanti yang akan kita replikasi adalah rumah sakit. Kemudian oke, kita klik replication. Kemudian pada configure kita pilih database rumah sakit. Oke, ini adalah server rumah sakit. Kita copy, kemudian masuk di config MySQL ya, di my ini. Kemudian dipastekan, bisa kita copy tadi di bawah. Kita coba kita cari. Ini adalah config SQL-nya. Oke. Pastenya ya sini ya. Ini dari hasil yang kita copy dari replikasi tadi. Oke, kemudian kita save. Oke, selanjutnya setelah kita copy paste dan kita save, kita lakukan restart service-nya ya, dan stop. Oke, kita stop dan kita jalankan kembali. Oke, selanjutnya restart. Ini harusnya nanti show master akan muncul ini ya. Nah, ini kita coba dulu, lihat ini show ya. Ya, ini adalah status replikasi master itu yang di Windows kita. Jika berhasil maka akan tampil pada show master status yaitu variabel dan value-nya. Ini sudah munculnya filenya, posisinya sudah muncul semua nih, sama ya filenya. Oke, kemudian kita klik menu user account ya. Oke, kita buat user account-nya di SMPP sini. Oke, user account. Ini sudah saya tambahkan kemarin ya. Ini kita coba sudah saya tambahkan. Ya, kita centang replication client dan replication slave ya.
Sudah sesuai. Kita go ya. Ya, ini sudah satu user kita tambahkan. Dan IP pada exam yang di sini adalah 192.168.56.101. Ya, ini penjelasan tadi ya, yang ada username, password tadi. Oke, yang itu tadi berarti dari yang Ubuntu-nya ya, di IP yang saya dapatkan tadi. Kita coba lagi, kita buka VirtualBox. Ya, mohon maaf ya, ini saat kita nyalain Ubuntu-nya, webcam sama mikrofon saya sepertinya keras ya, langsung mati. Oke. Ya, itu tadi eh, praktikum tugas 3 di untuk replikasi nggak belum bisa dilanjutkan. Oke, cukup sekian untuk pengerjaan tugas 3 basis data. Untuk tutor, semoga apa yang saya praktekkan tadi bisa untuk memenuhi tugas 3 basis data. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, mohon koreksinya untuk Pak Tutor.
Terima kasih atas bimbingannya dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.